Ya kembali lagi dengan copet. Kembali lagi bersama kami di Sound Session. Oke. Tapi tadi lucu sih ceritanya. Anjing jadi copet ya. Gimana, dapat berapa lu? Gua nggak pernah nyopet sih, cuman kalau gua ketemu ibu-ibu itu lagi bakal gua copet. Artinya, Iya, bakal gua buktiin tuh omongan dia, gua copet beneran gitu. Gua ganteng banget nih, gua ganteng banget. Tapi lu bayangin gak sih orang udah Bentar gua capek-capek bayangin dulu. Bukan. Enggak, maksudnya udah capek-capek nyetel ya. Wih, keren. Nyetel, ya bener-bener. Iya, dari rumah udah nyetel banget nih, kayak ini gua udah ganteng-ganteng. Naik kereta dikatain copet anjir. Ya sebel sih, cuman ya gimana lagi. Emang adanya begini. Nah, tapi ngomong-ngomong kayak gitu, lu Eminem udah, ya kan? British udah British. British berarti Liamnya ya berarti ya? Liamnya Apa gua duanya? ngikutin, Liamnya. Kalau si Noel? Kalau Noelnya gua lebih ke ini sih, jaket gitu. Tapi Amat rambut lambat. Noel ya? Lu nggak pakai jersey? rambut Lu Liam. nggak pakai ini jersey? Jersey enggak, ntar gua sama mau main futsal. Manchester City. Iya, soalnya muka gua nggak cocok kalau buat pakai jersey buat seharian. Oh, banget futsal ya? Iya. Futsal. Nggak cocok ntar Iya, takutnya. berarti Liam udah. Eminem udah. Udah, tapi ya gagal lah. Gagal bisa lah. dibilang ya. Iya benar. Maksudnya kayak apa vintage gitu udah dikatain. Dulu Eminem copet. cuma gara-gara ini, bukan dari hati. Emang keren aja Iya, ya maksudnya bentuknya. emang karena mendadak. Emang ditawarin sama Dio. Iya, masih Dio tuh emang bangsat tuh. tahu Dio, orangnya. Dio mana kamerin mana nih? Kamerin Mana mana? aja yang tengah yang itu. tengah. Dio, lo kurang ajar. Iya. Kasihan orang. Jadi Eminem. Itu karena kepepet, jadi razia. Gue bingung buat pakai siapa gitu kan. Nah, tapi berarti tadi Eminem, Liam, ada lagi ya kira-kira nih? Lu Copet. rencana mau ngikutin siapa sekarang? Rencana, ya paling Kuburan kalau band. sekarang Udah lah jadi Aci apa adanya. jadi aja apa adanya. Enggak itu lah, satu. pasti ada lah. Pasti ada. Nah, kalau sekarang tuh gue ngikutin gaya-gaya 70-an. Ini kayak sekarang Kayak nih. sekarang, maksudnya dari rambut gitu ya. Iya. Terus Gua kalau ngikutin misalnya baju gimana? Ini kan Baju- sekarang kan karena disuruh produser pakai Nah. batik. Maksudnya kalau Abis kondangan dari Mpok Marti sebelah. Kalau keseharian sih gue baju apa aja, lebih ke apa aja sekarang. Udah nggak kayak dulu. Iya, maksudnya kalau upaya lu ngikutin zaman-zaman itu yang katanya rambut 70-an gitu, lu ada nggak upaya kayak gitu? Upaya sih ada kalau rambut ya. Cuma kalau baju pakaian ada sih, cuma di saat-saat tertentu. Nggak mungkin gue pakai seharian gitu, kayak misalnya gue ke pasar gue harus nyentrik gitu kan nggak mungkin. Iya nggak, maksudnya kayak kasarnya misalnya lu sekarang di kantor gitu. Ya mungkin sih gue bakalan kayak era-era dulu gitu. Maksudnya kayak celana bahan gue kayak gombrang gitu. Iya. Tapi lu kerjaan lu ngantor masih? Ngantor sih gue kebetulan lagi WFH sekarang. Oh, WFH. WFH. Ya nggak apa-apa kan, yang penting on cam keren juga. Kan? Iya, harus keren. Walaupun on cam terus nyetel. Iya. Bro. Ini BTW nih, gua ada sedikit, kita udah banyak ngobrol-ngobrol nih tentang legenda-legenda, musisi-musisi legenda ya. Jadul. Kita ada sedikit game nih. Gimana Bro Valen? Kameranya mati, laptopnya mati. Nah, kita ada sedikit games nih Ci, sebenarnya buat lo. Jujur aja ya, karena gua gedenya itu gua dengerin kan lagu-lagu kebanyakan pop ya. Maksudnya pop-pop zaman udah 2000-an kayak Oh, Bukan. ini Smash. Smash. Parah. Itu Apa Smash Blast? Smash Blast. Nah itu Seven Icon. apa tuh parodinya Smash yang ada sulainya siapa ya? Smosh. Ya, Smosh kayak gitu-gitu. Maksudnya gua kan tumbuh besarnya kan dengerin lagu-lagu gitu ya. Samson. sebenarnya sama, Sung. Zamannya sama emang. Sebenarnya sama, cuman gua kadang lebih ngulik, maksudnya bukan lebih ngulik ya, lebih aneh-aneh lah gua dengerinnya. Iya, tapi kalau gua kan Tumbuhnya sama. seadanya soalnya gua dengernya paling dari sinetron, dari radio. Kan radio kan ngikutin zaman kan pasti kan. Nah, ini enggak, di sini ada beberapa foto-foto legenda musisi Indonesia nih. Nah, di sini gua mau lu nebak. Foto pertama nih. Set. Ini jadul nih, Sung. Nah, Kan ini dari fotonya udah jadul. Dari ya. jadul Iya. banget. Ini film apa nih? Ini siapa? Bing Bing. Bing siapa ya? Bukan Bing internet ya. Bing Bing Slamet. Adi Iya. Bing Slamet. Bukan Adi Bing Slamet, ini Bing Bukan, Slametnya. bukan. Kalau yang sekarangnya Adi Bing Slamet. Demi Tuhan. Itu mah. Itu siapa? Siapa namanya? Itu mah Arya Wiguna. Oh, bukan. Bodoh banget. Tapi anaknya kan? Jauh. Anaknya kan? Siapa? Yang tadi. Arya Wiguna. Adi Bing Slamet, anaknya Bing Slamet. Anaknya Adi Bing Slamet. Kalau yang Arya Wiguna beda orang lagi. Beda. Nah, coba di setel kali lagunya ya kalau nggak
Kalau bisa Nanti Maya. bakal disetel. Iya, disetel Yang lagu pernah ini. gue denger tuh yang Hey Nurlela gitu. Ah, Nurlela in the Sky. Nah, gue nggak tahu deh tuh. Cuma gue sampai sekarang nggak tahu itu Nurlela siapa. Nah, coba disetel dikit. Ahai Nurlela sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi kendang. Nah, itu lagunya. Hey Nurlela. Itu paling, maksudnya gue pernah denger lah. Tapi lu maksudnya skala, ini gue kasih skala juga kali ya biar agak seru. Skala 1 Skala sampai 10. banding berapa nih? 1 sampai 10 lu kasih Berapa nilainya ya? berapa? Maksudnya bukan bagus apa enggak ya, maksudnya se-impact apa dia di kehidupan lu? 1 sampai 10. Kalau di kehidupan gue sih ya nggak begitu impact. Cuman untuk orang banyak mungkin begitu kerasa. Kalau di lu berapa nilai? Di gua sih ya bisa 7 bisa 8. Bisa 7,8 kalau di orang lain. Mungkin bisa 9. Iya, Mungkin bener. ya. Apalagi yang bergelut di seniman. Iya, Nah, itu kan pasti kan kadang berantem lu. bukan maksudnya yang Ini berkecimpung kalau di salah situ. gue tonjok lu ya. Ada propertinya tuh. Ini gue tonjok lu kalau salah. Nah, itu beda-beda. Iya. Lebih bagus sih. Kayak nggak Coba. mungkin kan pemain bola terinspirasi dari dia nggak mungkin. Iya Oh benar. bisa aja lagi bolanya Nurlela. Buat selebrasi ya. Bisa. Nah, coba next. Nah, ada ini. nih. Nah, ini gue sering lihat di cover kaset tuh, di tukang kaset. Namanya itu Bob, bukan Bob Marley. Iya, benar. Bob Tutupoli. Kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa dikoreksi. Benar kok, benar. Itu dia, kalau gue nggak tahu itu dari mana. Lu tahu nggak? Kalau dari namanya sih ya nama-nama Batak mungkin, dari Medan. Mungkin Entah ya, nama timur malah. Medan. Oh, Medan dia. Tapi iya kayak itu sih, kayak timur juga. Kayak nama lu siapa? Nggak tahu saya. Nama lu? Ini Devan. Nah, depannya Itali kan. Oh, berarti Itali bagian timur. Bisa jadi. Oke. Timurnya timur sini tapi kan. Timur sini. Iya, pantes. Cuman mungkin ada warga Itali di sana. Iya. Jadi Gradioni. Nah, berarti udah ketahuan ini si Bob. Bob Kenal Tutupoli. banget gue kayak. Iya. Sip, next. Nah, Kalau ini Kanis. mungkin untuk foto sekarang kayak samar-samar dilihat tuh. Maksudnya kayak Asanti. Asal. Dulu tuh gue punya Asanti tuh di bukan punya. Dulu gue punya HP ada merek lah, Anang Asanti. Iya, gue ingat. Nah, ada, iya, jadi iya, setiap iya. gue buka HP-nya gue nyalain bukan logo HP-nya tapi logo Anang Asanti. Itu paling inget sih. Jadi gue lagi nyalain HP gitu kan. Dikatakan teman-teman gue tuh emang mau bapak lu. Bukan anjing, ini kan endorse bangsat. Gitu kan. Nah, tapi ini bukan Asanti. Bukan Asanti. Iya, tahu nggak tapi siapa? Ini kayaknya Vina. Vina siapa? Bukan Vina Garut, Vina Pandu Binata. Nah, Biru kan ya, biru. Kalau gue sih sukanya September Ceria. Jadi orang-orang dengernya mungkin lagi September nih, dari lagu Green Day. Iya, wake nih ya. Wes. Kalau gue dengerinnya September Ceria. Coba deh, kalau nggak keberatan editor, coba dibandingin September End sama September dia. Ya boleh. Set. Biar nanti download ya. Capek editor. Capek Enggak, editor. refnya aja. Ya refnya aja, Iya. bandingin dikit ya, son. Nah, Ya itu Vina Panduwinata. Vina, ya. Benar. Tapi lu suka nggak Vina Panduwinata? Suka. nah, sip, next. Nah, Wah, kalau ini mah legend Betawi, Sung. Siapa yang nggak kenal? Maksudnya orang dari luar Betawi pun tahu mungkin. Kayak gua orang Bekasi yang nyerempet Betawi lah. Ini tahu itu kan. Benyamin, almarhum Benyamin Sueb. Nah, ini kalau yang gua tahu maksudnya dari acting, dari suara, maksudnya dari musiknya juga emang bagus sih. Ini adalah legend yang tahu geografi. Kau tahu geografi? Jakarta kebanjiran. Oh, mungkin dia dulu cross check dulu ya. BMKG kali dulu ya. Soalnya dulu nggak ada Google Form, silakan isi gitu nggak ada. Jadi dia mungkin meninjau langsung. Iya, belusukan. Ya belusukan. Emang di Bogor ada angin ribut? Nggak tahu udah. Ya mungkin Jarang dulu sih. ada. Iya. Dulu kurang yang teliti berarti. Kan juga Bogor pinggiran. Aduh. Kan biasanya angin kalau ribut mah dipisah. Nah itu dia. Cuman yang gue suka dari Benyamin ini, dia tuh ada beberapa lagu rekaman yang full nangis. Hah? Jadi lagunya tuh blues banget gitu kan, blues rock. Judulnya apa tuh gue lupa. Jadi itu dia improvisasinya dia aja. Dia punya lagu, gue sumpah, maaf, gue nggak tahu nih. Dia punya lagu blues rocknya. Ada lagu blues rock dia. Dia bener-bener pure blues rock, instrumennya semua, cuman dia vokalnya full dia nangis, maksudnya nangis.
improvisasi. Kayak dia minta baju minta apa gitu ke Selalu ibunya. peragain dan nangis ya. Itu gua agak gitu kan. Nah kan lagunya dia gitu. Itu yang paling gua suka. Oke. Bahkan dari berita-beritanya kan dia duet tuh sama Ida. Iya. Ida Durani. Nah, yang lebih teks itu si Ida. Si Benyamin lebih ke ngalir sih, kayak acting, nyanyi. Itu yang gue suka. Filmnya ya. asik. Filmnya, wah itu asik sidul gitu kan. Gue merasa kayak bukan WNI, dah gue nggak ada yang tahu ini satupun. Waduh. Kan Orang lahir di Korea kan, itu orang Korea. Iya kan? Ini orang Itali. Ayo lanjut. Ya sip, next. Nah, Kalau ini udah nggak ini sih, udah nggak asing. Nika Ardila. Dari Benar. siapa sih orang yang nggak tahu Nike gitu kan? Asik sih. Oh iya, gue lupa. Tadi Vina sama Benyamin Sueb belum di rating. Nah itu kalau misalnya Vina lu kasih rating berapa? Yang impact-nya sebesar apa ke hidup lu? 8,5. Soalnya nuansa lagunya itu. Wah, kacau sih. Gue malam-malam denger dia nih di mobil. Nah, nih Itu contohnya. Enak banget nyet. No. Biru tuh, gue paling suka biru. Di Spotify itu ada playlist 80-90 jazz, Indo jazz. Itu di paling atas tuh. Soalnya bisa ngubah suasana sih menurut gue. Kalau Benyamin, berapa lu kasih? Benyamin 9. 9. Gak tahu nyet. Soalnya maksudnya kayak gue sekarang bisa duduk di sini gitu kan karena gue sering nonton Benyamin. Emang kalau nggak nonton Benyamin lu nggak bisa duduk? Bukan. Maksudnya dari cara cara penyampaian gitu. Iya, Secara ngalir gue belajar dari dia gitu kan. Iya sih. Dari beliau. Sebenarnya kayak musisi tuh yang kita Ngaruh. ambil sebenarnya bukan cuma Musiknya doang. musiknya doang, Iya. kayak cara dia ngomong, cara Itu dia. balik lagi ke yang tadi gue ngomong, Yes. apa yang dia tinggalin Iya, ya. benar. Apa yang dia tinggalin. Itu Benyamin. Tadi, nah kalau Nika sendiri, Apanya nih? ratingnya ke hidup lu? Ratingnya 9 juga. 9 juga. Soalnya lebih jauh, Sung. Dulu gua mungkin masih bocah. Ya gua jilat udah sendiri sih. Gua dulu bukan ngatain ya, kayak ngeledek emak gua, apaan sih lagu begini-gini, cengeng Lagu liriknya. jadul banget. Iya, jadul banget. Sampai sekarang gua demen, ternyata liriknya itu gua banget gitu loh. Wede. Entah itu tentang kehidupan, entah itu tentang Kalau teman. bahasa zaman sekarang apa ya? Relatable banget ya kan? Relatable, relate parah gitu kalau kata orang. Itu sih 9. Dari liriknya tuh, wah mantep. Nah, next ini dari beberapa foto yang gue tahu ini Cara doang. itu. Set. Nah, ini siapa yang nggak tahu? Iya. Legend Gua juga. tahu. Siapa? Silakan. Nggak boleh, pokoknya salah gue tonjok loh. Krisye. Iya. Ting gitu kan, checklist. BTW, gue pengen nanya dah, filmnya udah keluar belum ya? Udah. Si ini kan siapa? Yang jadi krisinya? Vino ya? Vino Gebastian. Iya. Menurut lu, maksudnya ini kita bahas film sedikit ya. Maksudnya dari segi acting, gue kan gak nonton filmnya. Sama Dan gua. gue sebenarnya gue tahu Krisya pure lagunya doang. Gue nggak tahu dia kalau lagi live gitu-gitu gue nggak pernah lihat. Maksudnya menurut lu, kalau lu udah nonton ya, lu ngapain siap-siap tinju? Iya. Ya, maksudnya Gue tonjok loh. kayak dari segi di filmnya, menurut lu si Vino Gebastian ini jago nggak deh? Maksudnya bukan jago, maksudnya bagus nggak nge-portray seorang Krisya gitu di film itu? Ya, Bukan dari muka ya, maksudnya Iya. dari laganya. Gayanya. Gitu. Nah, gayanya, actingnya. actingnya Nah, gitu. Kalau gue sih bagus-bagus aja, soalnya secara logika kalau dia nggak bagus nggak mungkin dia diamanahin buat jadi Krisye gitu. Iya benar. Itu suatu apa ya? Privilege apa bukan privilege? Pride buat dia sendiri gitu kan. Big honor sih karena Iya sih, iya benar. Kayak balik lagi dulu rame masalah yang siapa tuh? Bohemian si Rami Malek. Rami Malek. Nah, itu kan ada kontroversi tuh. Iya. Cuman di satu sisi, wah ini orang berani gitu loh. Iya. Walaupun nggak mirip, ya seenggaknya dia udah ngasih tahu orang yang nggak hidup di zaman Freddy kayak gini loh. Iya. Nah, ini keren. gue nonton filmnya dan benar-benar sejarah dari dia di sini, terus kalau nggak salah ke Amrik dia main bass di kafe-kafe gitu. Oh nih, Iya, Chris Chris, ya? ya. Terus masuk ke Prambors juga dulu dia. Itu keren banget sih dari kisah kehidupannya. Itu salah satu film yang wajib ditonton sih untuk Indonesia, anak-anak muda Ini Indonesia. poster filmnya nih. Krisya sendiri lu kasih nilai berapa? Krisye 9 juga. 9 juga. Iya. Jadi sejauh ini belum ada yang 10 ya? Soalnya gini, gue bukan yang nggak mau 10, Iya. karena sisanya itu ya diri gue sendiri. Bener. Gitu. Kalau misalkan gue 10, dia 10, diri gue sendiri hilang dong. Iya, Nah, itu dia takutnya kayak dulu lagi. Kembali menjadi Aceh. Jadi benar. diri gue sendiri aja lah. Maksudnya suka tapi ada porsinya gitu kan. Lu aja kebaikan micin bisa batuk anjing. Ya bro gitu kan. Oh, Iya, pernah batuk anjing kan? Pernah. Nah, itu. lanjut next. Nah, next. Nah, Wah, siapa yang kita tahu? The Legend. Ini Bang Haji Romai Rama. Yang kita tidak punya kepala ya?
Ya itu gue tahu gitar butung dari dia. Dulu gue pertama kali nonton dia di TV ya, gue emang nggak pernah nonton langsung. Ini orang nyetem gitarnya di mana gitu loh. Bingung ya? Iya ini apa patah insiden atau mungkin desainnya? Itu gue bingung. Awalnya gue juga mikirnya gitu. Nah, ini pasti. patah nih gitarnya. Apalagi kita posisi bocah ya kan. Iya. Gak tahu gitar, apa sih belum pernah megang gitu kan. Ini gitar Tapi konsepnya itu yang bikin identik sih. Yang gue suka nih aksi panggung bandnya dia. Oh, Soneta. Nah, itu kane banget sih Asik. walaupun yang kayak tadi gue bilang, gue tuh demen dangdutnya tuh yang bener-bener sekarang ya. Tapi ngeliat asik aja gitu. Sama kostum ya mungkin ya. Jangan pakai jubah gitu. Gue pernah lihat jadi ada fansnya Rhoma Irama di jalan itu, dia pakai gitar headless naik Mio, tapi bener-bener full attire Rhoma Irama. Itu bener-bener fanatik. Bener-bener fanatik. Banyak banget fansnya dia, parah. Raja sih, Raja Dangdut. Siapa yang tidak tahu? Random bed, ya, Siapa yang nggak tahu bener. Berapa nilai menurut lu? Karena gua nggak begitu dengerin 7. 7 ya? Iya. Orang lain menurut lu? Orang lain. Oh, maksudnya nilai untuk apa dari orang lain kira-kira berapa? Maksudnya impact ke orang lain? Kalau ke orang lain bisa 9 lah mungkin. Atau nggak 8 ya. Bukan impact ke orang lain, bro. Dia impact ke dangdut Indonesia. Ke dangdut Indonesia, itu 9, 10 kalau 10 sih, bisa. 10. Cuma terkadang kalau dangdut kan liriknya bisa kena tuh. Iya. Kayak begadang. Begadang jangan. Iya. Gue jadi ingat. Terlalu. Liriknya itu bekal banget buat kita kayak judi. Jadi. Ah, Itu mah lebih ke moral sendiri sih sebenarnya. Lebih Ya, mikir. Next. Nah, Nah, ini pria, wanita yang masih eksis gitu kan. Di Instagram apa di mana pokoknya masih eksis. Titik Puspa. Bener nggak? Bener. Oke. Terus dia yang lo tahu lagunya apa aja? Ini yang gua tahu mungkin zaman mudanya dia dengan Dara Puspita. Nah, itu Dara Puspita juga keren song itu. Mungkin lu harus ngulik sih. Dia mungkin belantara rocknya Indonesia cewek gitu. Dan dia mungkin Dara Puspita menepis stigma kalau Cewek, perempuan itu perempuannya, iya. perempuan itu bukan hanya sekedar di dapur lah atau hanya sekedar bantu-bantu, tapi dia juga berhak untuk mengangkat alat musik. Iya, benar, Dan benar. tampil di semua orang itu. Kalau sekarang kayak otak. Nah, sekarang ada tuh. Gue baru tahu dari lu juga, Voice of Baceprot. nah, itu cewek lebih yang keren lagi. Metal itu, wah, Kita memutuskan stigma kalau cewek-cewek Itu gokil. berhijab, Itu gokil Net. Itu lagunya gokil. nggak harus rohani. nggak harus rohani. Iya, itu keren sih. Baceprot itu udah mendunia sih. Iya, itu Parah. kalau nggak salah sampai di apa? Bukan Hammer Sonic apa sih? Kalau gua nggak tahu masuk acara apa, tapi maksudnya dipuji sama Tom Morello sendiri. Nah, Tom Morello itu. dari Rage Against the Machine. Jet. Itu Keren sih. ya? Maksudnya mulai mungkin ya dari zamannya Dara Puspita udah kayak ngasih tahu kalau ini loh kayak perempuan nggak Nggak harus. bantu apa segala macam tapi bisa kayak haknya laki-laki kayak ngeband, nonton musik, menikmati musik gitu sih. Keren sih. Oh ya, impact-nya untuk Titik Puspa sendiri. Titik Puspa kalau gua Lu sendiri. 8. Karena gua ngambil musik-musiknya juga dikit-dikit. Iya. Dan untuk lagu lu. Riff-riffnya, iya, riff-riffnya gua ngambil dari dia dikit-dikit. Oh, oke. Tapi kalau untuk kaum wanita di Indonesia sendiri kira-kira berapa ya? Mungkin kalau yang untuk musisi banget, Iya, musisi ya. Kalau Musisi bisa misalnya 9, bisa ya, kalau 10. wanita pada umumnya kan pasti Iya. era Kartini kan. ya banyak lah sekarang kayak wanita rock, perempuan-perempuan rock maksudnya udah nggak sedikit gitu, lebih banyak. Iya. Keren sih, maksudnya gua sebenarnya pengen menghimbau para pemuda-pemuda ya kan. Pemuda-pemudi. Iya, pemuda-pemudi itu hitungannya kita juga masih pemuda-pemudi sih. Maksudnya kalau lu emang punya talentnya, punya niatnya ekspresikan. Iya, gitu kan. kenapa nggak coba gitu kan? Bodo amat kelamin lu, bodo amat etnis lu, bodo amat latar belakang ekonomi malah. Maksudnya kayak Bener. pengamen pun, maksudnya gue bukan ngerendahin pengamen ya, maksudnya kayak ada pengamen yang benar-benar kayak main kunci apa juga kita nggak ada yang tahu kan. Kita di mobil denger lagu dia nyanyi. Bukan masalah itunya, ya benar-benar gitarnya kagak dipencet, Kagak jadi di-stand. asal jeng gitu, maksudnya ada yang kayak Iya, gitu, iya, ada iya, juga iya, yang iya. benar-benar niat. Ya maksudnya bisa dibilang, maksudnya kan gue sendiri kan Pakai ini Sung, kalau di Depok tuh sekarang banyak main biola. main biola. Ribet Kayak kan maksudnya main biola kan gue banyak kayak biasanya ada yang main kayak gue nggak tahu itu piece dia sendiri atau dia bikin sendiri. Ada juga yang dia bawa-bawa pas itu gue lewat daerah-daerah apa itu namanya di Bintaro ya. Pokoknya daerah-daerah sono lah, daerah Jaksel gitu. Gue pernah dengar ada yang main biola pengamen gitu. Di pinggir jalan mainnya lagu-lagu Muse gitu-gitu. Maksudnya Iya kan, bagus maksudnya gitu. niat gitu Iya, ya? niat gitu. Muse ada lagu Tolongin udara. apa? Bukan yang itu, yang
Apa You Could Be My Unintended itu bagus banget masih kayak gitu. Tapi di daerah lu Sung, ada nggak? Mungkin daerah lu juga mungkin ada nih. Pengamen 5 menit. Maksudnya 5 menit? Jadi dia bener-bener pure bawa drum. Wah, tam-tam apa tam-tam? Bukan drum beneran. Drum set bawa bass. Nah, dia dicolok-colokin amplinya itu kaki. Jadi Iya. Jadi personilnya itu jalan kaki, akinya tuh naik motor gini nih. Set. Gua Nanti nggak pernah dia naik motor. nyari lapak baru ngeband tuh walaupun lagunya punk. Rata-rata sih punk kalau daerah gua. Dia bener-bener niat sih. Kalau speaker banyak yang Ya, dia main speaker banyak, biola. lampu merah. Biola kan pasti pakai speaker Ya, kan? lampu merah. Sama Tapi keren sih itu. ini nggak sih ya kalau kayak gitu itu kan berarti udah jadi pekerjaan ya gimana ya kalau gue bilangnya sih Totalitas. semua orang harus Mencintai. nggak makan sih. Bener, Iya, apapun bener. dilakukan. Iya. tapi apapun yang dilakukan, tapi maksudnya ada beberapa yang melakukannya dengan cara yang sangat totalitas gitu. Itu yang gue respect sebenarnya. Struggle ya men. Kayak contohnya di daerah Cibubur juga ada yang bener-bener ada yang bawa angklung satu set. Nah, itu juga Itu ada. keren tuh, Depok. itu keren banget. Sekarang Depok juga banyak banyak. sih. Iya itu maksudnya kayak gitu tuh gue salut. Masalahnya mereka biasanya ngetem tuh walaupun jalan di satu tempat, misalnya kayak di ruko itu doang tapi jalan-jalan. Tapi maksudnya di situ doang tapi bagus gitu. Maksudnya kayak kelihatan niatnya gitu loh. Maksudnya itu membuktikan kalau misalnya lu punya niat, Iya, bener-bener. khususnya di bidang musik ya, lu pasti bisa gitu kalau ada niat. Padahal kalau ngomongin penghasilan dia juga orangnya banyak tapi cuma dapat 2.000. Iya. Nah, itu paling maksudnya kita bisa mikir keras lah. Kok maksudnya dia mau ngapain lagi kalau dia bukan nyari mental satu itu kan nyari pengalaman. Kalau misalkan dia mikirin duit mungkin dia nggak bakal mau kayak gitu, maksudnya orangnya banyak tapi cuma dapat 2.000. Itu tuh paling mahal. Mau bagi-bagi sebenarnya. berapa? Pembelajaran dia belajar main musik itu mahal. Iya mahal. Bener. Sama keberanian sih, nyalinya dia mantap sih. Iya. Iya soalnya kan ya tau lah kerasnya jalanan ya kan. Asik. Sama, nah ini karena itu produser udah gini-gini, gue juga nggak ngerti maksudnya apa tuh, Wakanda Forever kali ya. Iya. Sama gue untuk menutup podcast nih kita karena waktunya sudah menipis. Gue pengen lu Ci sebenarnya khususnya. Sebenarnya dari kita bertiga masing-masing sih kasih kayak sepatah dua kata nih untuk mungkin musisi-musisi yang baru mau mulai gitu. Sama lah kayak gue juga baru mulai. Anak-anak 5 tahun, misalnya ada yang denger, tapi kayaknya anak 5 tahun nggak mungkin nonton video ini ya. Mungkin anak 5 tahun udah belajar musik mau jadi Tapi nggak bakal nonton video ini. Orang tuanya misalnya Bapaknya support, support anaknya. Maksudnya kayak coba lu kasih beberapa nggak quotes juga kayak kata-kata untuk ngenaikin percaya diri. Ini musisi-musisi baru ini, mungkin ada anak kecil yang 10 tahun baru belajar gitar gitu. Maksudnya biar mereka tidak menyerah, biar mereka terus mengejar mimpinya gitu. Kalau ada nggak lu sepatah dua ada. kata? Lihat kamera yang tengah itu aja. Kalau gue sih nggak bisa sepatah kata ya, bisa menguraikan aja. Iya. Untuk yang baru-baru kayak gue, mungkin sama temen-temen. Sekarang lihat kamera yang itu. Oke. Ribet-ribet udah satu aja tengah ya. Sama Kita mau pindah-pindah biar. sama temen-temen gitu kan, untuk kedepannya harus lebih berani, itu kan satu. Terus sama jangan takut untuk mencoba. Nah, di sini gue nguraiin kayak dalam berani itu gue mengutarakan kayak ya udah lu berani aja walaupun itu apapun hasilnya gitu loh. Iya. Namanya kan juga proses. Orang juga nggak ada yang hasilnya langsung bagus kalau lu bukan sulap itu namanya. Iya. Ya kan namanya juga kita berproses. Pasti di setiap stepnya itu pasti kita punya PR, mesti punya pengalaman. Iya benar. Gitu kan. Maksudnya ya persetan lah dengan kata-kata orang kayak musik lu nggak enak segala macem. Ya udah berarti emang Bukan seleranya dia. bukan selera dia dan lu nggak ngasih makan gua gitu loh. Iya, Dan iya, lu nggak, benar. gua juga minta biaya musik nggak ke lu gitu loh. Cuman ya kritik lu gua terima tetap. Cuman ya jangan terlalu didengerin. Benar. Maksudnya lu harus pilah lah dalam keberanian lu itu. Jadi gua simpulin kayak lu trust the process. Nah. Fuck sama Ya biarin lah mereka lah ya. hasilnya dan orang-orang lain. Mantep. Kalau lu sendiri gimana sih? Sepatah dua kata. Ya sama sih, kita para pemula ini masih muda, explore lah, explore ya jangan ngedown sama orang pasti banget. Pun orang ngomong kayak tadi dibilang terus juga ini pede sih, Iya pede. pede sih. Cuman jangan terlalu kepedean, itu juga kacau. Nah, makanya kritik kita terima dan harus kita pilah. Iya, Sadar benar-benar. diri. Sadar diri. Karena yang nilai duluan itu bukan orang lain, kita sendiri pasti kan. Kan musuh terbesar lo Diri sendiri. Dalam banget lu. Quotes dari siapa tuh? dari berpikiran sih. Kalau lu Dari gue sebenarnya gue berkepikiran tadi sih. Zaman sekarang nggak ada musik yang salah, adanya eksperimental. Nah, Maksudnya gimana tuh? maksudnya
kayak zaman sekarang tuh lagu yang gak jelas. Gua bukan gak jelas ya, maksudnya ya bener-bener belum tentu semua orang suka. Contohnya Asing banget gitu ya. Contohnya Black Midi, tau gak lu? Betul. Ada nama genre itu namanya Black Midi. Itu bener-bener kayak misalnya lu kalau main piano tuh, Hitam. main piano kan lu cuma bisa 10 jari lah Iya. maksimal ya kan. Kalau Black Midi itu bisa 20 jari. Itu pakai ini gambar. Oh. Digambar di software. Tapi kayak gitu lagunya kayak gitu. Maksudnya menurut gua zaman sekarang lu jangan takut untuk bereksperimen gitu. Maksudnya zaman sekarang udah banyak lagu yang menurut lu aneh, pasti ada yang lebih aneh lagi gitu. Lu tahu ini nggak? Sorry motong. Contoh kayak Jacob Collier. Jacob Dia Collier. di YouTube-nya nge-breakdown. Anjir. Itu panjang kan? Ya kayak dia kan kayak ini Jacob Collier gue tau kayak harmoni aja dia yang menurut kita nadanya salah sama dia bisa dibenerin gitu. Bisa enak. Iya, bisa Ditambahin enak. dia. Sebenarnya bukan karena dia, karena emang dia mikirnya jauh gitu. Kalau kalian mikirnya jauh juga pasti bisa gitu. Makanya kata gua zaman sekarang nggak ada musik yang salah. Itu namanya eksperimental gitu. Jadi kalian jangan takut bereksperimen. Itu sih kata-kata dari gua terakhir. Nah ini sebelum gua tutup nih, lu ada yang mau di shout out gak? Band lu kah? Instagram lu pribadi? Nah, kalau Instagram ya terserah. Itu mau follow atau mau lokit tuh nggak apa-apa. Instagramnya Acik Waci ini ntar ada di bawah. Di bawah mana? Entah di layar, entah di Nah, deskripsi di layar, lah. entah di Ya, itu. terserah dia lah. Sama ya kalau pengen ngeliat-liat band gua juga baru banget sih gitu kan, band pandemi lah gimana. Gitu kan. Karena muncul atas dasar kebosanan aja sih, pandemi nggak kelar-kelar gitu kan. Namanya Adi Group, ntar bisa lihat di bawah gitu kan. Terus kemarin juga baru rilis, akhir Agustus kemarin rilis lagu Oh, ini. Black Box. Enggak, baru lagi Perang Dingin judulnya. Wih. Oh, Cold War. Cold War. Ya, ini ada gambarnya di sini. Ya, kalau misalnya gue sendiri, ini bisa lihat Instagram gue ada band juga sih, terserah lu mau follow apa Nah, enggak lah, ini gua juga nggak ada. peduli. Iya, pokoknya adalah band terserah lu mau follow apa enggak. Ini bio gue di sini, di bawah, entar di bawah di deskripsi, terserah editornya. Kalau dia nggak males ya taruh sini. Gitu. Gue juga Kalau lu sendiri? Instagram ada band juga baru mau gitu. Ini kita gue. semua juga masih merintis dan sebenarnya gue pribadi mungkin gue mewakili yang lain, kami juga maksudnya yang punya band-band juga kami mengajak khususnya musisi-musisi tanah air yang baru-baru, entah persetan umur kalian, persetan latar belakang kalian, dimulai aja gitu, ya kan? Dan mari kita bangkitkan Mari kita bangkit industri bareng-bareng. musik Iya, lagi. iya. Industri musik tanah air itu yang Apalagi pasti. lagi pandemi gitu kan. Iya, Orang pandemi. pasti kan udah bosan banget. Iya, Dengerin maksudnya playlist banyak tuh orang kayak gitu. maksudnya lu bosen-bosen deh, timbang angkat gitar gitu kan, Iya kan? ya bikin apa kek terserah. Timbang jereng Iya, gitu. timbang jering kayak gitu, kan enak juga kan didengar kan. Judul apaan? Itu gua nanti lanjutin sama Aci. Oke. Ntar bikin pasti Iya, bikin. nanti dibikin habis ini. Oke, mungkin sejauh ini begitu aja. Gua Hesung, Aduh, gua Pacu. kami pamit. Tapi jangan lupa subscribe, like, ya itulah bahasa-bahasa YouTuber. Nyalakan lonceng. Lonceng nyalain. Iya, dinyalain. Pencet ting ting ting. Iya, pokoknya nyalain lonceng itu entah di mana lah ya tombolnya. Ya pokoknya terima kasih. Langganan. Iya, langganan kalau ada mah, kalau ada Patreon boleh, atau kalau misalnya ada saweran, OnlyFans nggak ada nggak kayaknya. ada. Itu gue pribadi nanti. Nanti di IG gue di. Kagak ada yang mau beli. Nanti cek di bio IG gue aja ya. Oke. Kayak gitu. Oke. Oke. Sekali lagi gue Hesung. Gua Pacu. Kami pamit, kami dari Mixing Point. Sampai jumpa nanti. This has been Sound First Session. Woo! Terima kasih. Thank you. Motor, naik motor. BTW, gue cabut dulu ya. Ayo, Su, cabut yuk. Lu tinggal sini. Gue tadi. Iya. Ini rumah lo kan? Oh iya, gue tadi. Mau beres. Rumah. Mau beres. Oh, ntar gue lanjut nih masih depan kamera.